Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, sebelum memulai ke materi, alangkah lebih baik jika kita kenalan dulu ya. Karena kan orang-orang sering bilang, kalau tak kenal maka tak aruf. Jadi kita perkenalan dulu ya. Baik, nama saya Eci Cahyati. Di sini saya sebagai salah satu kader IPPNU Kecamatan Andir, juga sebagai salah satu santri di Madrasah Al-Musyawarah. Di sini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai hikmah kisah dari Nabi Isa alaihi salam. Daripada menunggu waktu lama lagi, yuk kita bahas. Seperti yang sudah kita tahu, bahwa Nabi Isa alaihi salam terlahir dari seorang perempuan yang sangat mulia. Perempuan yang Allah jaga dari laki-laki yang bukan mahramnya, yaitu Maryam. Nabi Isa alaihi salam lahir tanpa seorang ayah, yang menyebabkan warga sekitar Maryam itu memfitnah beliau. Maryam sangat bersedih hati, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dalil untuk Maryam supaya diam, yang artinya, maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara pada siapapun di hari ini. Walau dengan diamnya Maryam itu tidak membuat orang-orang sekitar diam, Maryam tetap bersabar. Kemudian Maryam tetap meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa yang dalam pangkuan Maryam itu masih sangat kecil, bisa berbicara kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti pada Quran surat Maryam ayat 30. Seperti pada Quran surat Maryam ayat 30-32, yang artinya, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seseorang yang diberkati dimanapun aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Begitulah perkataan Nabi Isa alaihi salam kepada orang-orang di sekitar Maryam. Sontak semua orang-orang tersebut kaget kenapa sesosok Nabi Isa alaihi salam itu yang masih sangat kecil bisa berbicara seperti itu. Mungkin teman-teman di rumah juga penasaran kan, kenapa kok bisa ya anak sekecil itu sudah berbicara bahkan dengan bahasa yang sangat tinggi. Itulah salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Isa alaihissalam berbicara seperti itu, orang-orang di sekitar Maryam yang tadinya memfitnah beliau, menuduh beliau, mereka meminta maaf kepada Maryam, dan sesungguhnya mereka tergolong orang-orang yang menyesal. Hari demi hari terus berlalu. Nabi Isa alaihissalam tumbuh menjadi sosok yang sangat kuat, sosok yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada suatu hari, beliau memberitahu umatnya tentang cepat atau lambat ajal akan menjemputnya. Dan akan juga datang Rasul sebagai penutup para nabi-nabi, yang bernama Ahmad atau Muhammad. Beliau juga memberitahu bahwa nabi tersebut akan lahir di daerah yang banyak tumbuh pohon kurma. Tetapi umatnya tidak menerima karena mereka berpikir seharusnya nabi tersebut lahir pada bangsa mereka, karena mereka yakin bahwa bangsa mereka itu adalah bangsa yang sangat kuat. Nabi Isa hendak menyampaikan beberapa kalimat lagi, namun ditolak mentah-mentah dengan kepergian mereka. Mereka meninggalkan Nabi Isa, dan Nabi Isa di situ hanya bisa bersabar. Sampai suatu ketika mereka ingin sekali membunuh Nabi Isa alaihi salam, tapi mereka tidak ingin disalahkan dalam hal ini. Akhirnya mereka mengadukan hal yang tidak benar tentang Nabi Isa kepada raja. Raja di daerah tersebut terkenal sangat kejam. Dia akan menyalib siapapun rakyatnya yang bersalah. Awalnya sang raja tidak percaya dengan omong kosong para rakyatnya itu. Namun mereka berusaha untuk meyakinkan raja. Akhirnya sang raja terhasut dan raja percaya akan hal itu. Sehingga raja memerintahkan kepada para tentaranya untuk menangkap Nabi Isa dan menyalibnya.
Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihi salam berhasil bersembunyi bersama para pengikutnya. Namun kerajaan pun tidak mau kalah. Kerajaan mengumumkan kepada rakyatnya bahwa siapa saja yang bisa menemukan Nabi Isa, dia akan diberikan imbalan yang sangat besar. Sampai suatu ketika, salah satu pengikut Nabi Isa alaihi salam mendengar kabar tersebut. Dia tergiur akan tawaran dari kerajaan. Dengan imannya yang lemah, dia memberitahu tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Tanpa menunggu lama, para tentara dari kerajaan mendatangi tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit dan digantikan dengan seseorang yang Allah serupakan bernama Yudas Iskariot. Kemudian, para tentara kerajaan pun datang dan menangkap Yudas. Padahal sebelumnya Yudas sempat menjelaskan bahwa dia bukan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi tentara itu sangat yakin karena kemiripan Yudas dengan Nabi Isa alaihissalam. Dibawalah Yudas ke kerajaan dan disaliblah beliau menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentunya Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit dan digantikan dengan seseorang yang Allah serupakan bernama Yudas Iskariot. Walau sebelumnya Yudas di sana sempat mengatakan bahwa dia bukanlah Nabi Isa, namun para tentara di sana sangat yakin karena kemiripan beliau dengan Nabi Isa. Mungkin teman-teman semua juga ada yang mengira bahwa yang disalib itu Nabi Isa. Tetapi kenyataannya bukan, teman-teman. Yang disalib itu merupakan orang yang Allah serupakan dengan Nabi Isa, yang bernama Yudas Iskariot. Nah, begitulah teman-teman cerita singkat dari kisah Nabi Isa alaihi salam. Tahu gak teman-teman hikmah apa aja yang dapat kita ambil? Kasih tahu ya. Yang pertama, tahu gak teman-teman hikmah apa aja yang dapat kita ambil? Kasih tahu ya. Yang pertama, janganlah teman-teman berburuk sangka kepada siapapun, karena sesungguhnya itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan merugikan orang-orang yang ada di sekitar teman-teman semua. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yaitu jangan pernah teman-teman mengfitnah siapapun, karena sesungguhnya fitnah termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman gak mau kan kalau dosanya gak diampuni? Nah, makanya jangan ngefitnah ya teman-teman. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Janganlah teman-teman semua bersikap khianat, karena sifat khianat adalah salah satu ciri dari orang-orang yang munafik. Nah, teman-teman tahu kan ciri-ciri orang yang munafik? Salah satunya adalah berkhianat. Nah, janganlah teman-teman berkhianat ya, karena nanti kalau teman-teman berkhianat, teman-teman termasuk ke dalam orang yang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Nah, segitu aja ya teman-teman yang dapat Eci sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menyaksikan. Dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dari Eci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.